片刻功夫，便开始滋。不愧是二长老，难道有其他能量？这未免也太多了吧？苏颜师姐呢？毕竟我当时的做法……Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 24. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 23. Kemarin para tetua sudah mulai rapat membahas mengenai apa yang harus mereka lakukan. Kakek Su yang adalah tetua kedua menganggap Yang Kai tidaklah membuat kesalahan apapun. Karena bagaimanapun Wei Zhuhong sendiri menggunakan harta rahasia dalam pertarungan. Dan jika mereka berkata Yang Kai menggunakan sebuah senjata, lantas di manakah senjata tersebut? Dia yakin itu hanyalah sebuah energi yang dibuat oleh Yang Kai. Namun kakek Wei yang adalah tetua pertama sama sekali tidak setuju dengan pendapatnya. Dia yang memang sangat membela cucunya menganggap Yang Kai harus dihukum seberat-beratnya. Sedangkan untuk masalah Wei Zhuhong tidak akan dihukum, sebab ia sudah meminta maaf kepada Sumu. Untung saja tetua Meng datang sambil membawa pesan dari ketua sekte untuk tidak mengganggu urusan pertarungan murid sekte. Selain itu Yang Kai sudah tidak dianggap menjadi murid percobaan dan telah menjadi murid biasa sekte. Dan begini Yang Kai pun telah diampuni dan semua tuduhan yang ada padanya juga telah dihapuskan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah sejak tadi bertahan, kini Yang Kai mulai merasakan rasa sakit yang telah memenuhi tubuhnya. Sepertinya dia telah pingsan sampai-sampai tidak tahu di manakah dia sekarang. Yang Kai mencoba mengingat kejadian sebelumnya, hingga Sumu pun tiba dan memanggil Yang Kai sebagai kakak ipar. Yang Kai tentu bingung mengapa dia dipanggil sebagai kakak ipar. Sumu sudah mendengar cerita dari Li Yuntian tentang hari kemarin. Bahkan kakaknya sendiri mengakui hal tersebut. Sumu meminta kakak iparnya ini agar tidak berbohong. Namun Sumu terlalu bersemangat, padahal luka Yang Kai masihlah belum pulih. Sumu saatlah berterima kasih kepada Yang Kai, karena lagi dan lagi dia telah menyelamatkan dirinya. Yang Kai belumlah pernah mendapatkan pengalaman seperti ini, jadi dirinya pun bingung harus bersikap seperti apa. Sumu akan memberikannya obat yang diberikan oleh kenalan namanya. Dan obat ini maka pemulihan Yang Kai akan dapat dipercepat. Selain itu ada juga beberapa obat untuk dia berkultivasi. Yang Kai tahu ini berasal dari tetua kedua, namun dia menganggap ini semua sudah terlalu berlebihan. Sumu memintanya untuk tidak berkata seperti itu, sebab Yang Kai sendiri terluka parah hanya untuk melindungi dirinya saja. Maka karena itulah Sumu akan melakukan yang terbaik. Yang Kai meminta izin untuk bisa bertemu dengan tetua kedua. Namun Sumu tidak mau karena kemarin kakeknya hampir berbuat salah. Sumu tidaklah mau menjelaskan hal itu karena akan mempengaruhi hubungan dia dengan kakaknya. Jadi Sumu tidaklah mau membahas hal itu lagi. Yang Kai menanyakan keberadaan dari Suyan. Ternyata dia sudah kembali ke kediamannya setelah mengantar Yang Kai kemari. Yang Kai bingung harus mengatakan apa karena belum sempat bertemu lagi dengan Suyan. Sumu dan teman-temannya hanya tersenyum saja. Oh, 那师弟带我谢过二长老，受了重伤，是该好好调养。这未免也太多了吧？苏颜师姐呢？毕竟我当时的做法…… Malamnya Yang Kai tidaklah bisa tidur, sebab dia masih mengingat kejadian semalam ketika Suyan memegang erat tangannya. Ini tentu saja membuat pria kesepian seperti Yang Kai menjadi begitu senang. Berhubung ia tidaklah bisa tidur, jadi Yang Kai akan memakan beberapa pil bawaan Sumu. Baru saja menelan pil ini, Yang Kai sudah bisa merasakan betapa derasnya obat yang mengalir melalui meridian. Tidak heran mengapa tetua kedua memberikannya. Berkat pil ini juga luka dalam yang sebelumnya Yang Kai terima perlahan-lahan mulai pulih. Tapi entah kenapa Yang Kai bisa merasakan ada hal lain. Apakah kekuatan jahat itu mampu menyerap pil obat dan menjadikannya sebagai kekuatan?
Penasaran, Yang Kai pun segera mencobanya. Ia langsung memakan beberapa pil. Ia akhirnya paham kalau energi yang mengandung yang jus jati dapat meningkatkan kekuatannya. Hanya saja untuk bisa menerobos, Yang Kai harus pergi ke lembah. Tapi jika tubuh emasnya dapat menyerap energi lain, maka tanpa perlu energi yang sekalipun, kultivasi Yang Kai tetap bisa ditingkatkan. 片刻功夫，便开始滋，不愧是二长老，难道有其他能量？就算没有。 Tanpa sadar, Yang Kai telah menghabiskan 5 botol pilnya. Seharusnya orang biasa tidaklah mampu memakan pil sebanyak itu, karena tubuh mereka tidaklah mampu menerimanya. Berbeda dengan Yang Kai, karena tubuhnya baik-baik saja, bahkan lukanya sudah semakin pulih. Dia pun penasaran bagaimana jika dirinya memakan semua pil itu. Apa yang akan terjadi kepada tubuhnya? Semua pil ini pun dimakan oleh Yang Kai, bahkan dia merasa begitu kenyang. Tidak mau membuang waktu, Yang Kai mencoba memanfaatkan hal tersebut agar bisa meningkatkan kekuatannya. Perlahan-lahan namun pasti, Yang Kai sudah merasakan rahasia tubuh emasnya berkembang. Tapi Yang Kai harus melampiaskan semua ini dengan pertarungan langsung. Jadi dia pun segera mencari Sumu. Namun ini adalah kamar Suyan yang mana dia itu tengah berganti pakaian. Ini pun membuat Yang Kai menjadi begitu panik, karena bagaimanapun Suyan pasti akan marah kepadanya. Dugaan Yang Kai benar, karena saat juga Suyan langsung melancarkan serangan kepada Yang Kai. Pertarungan pun langsung saja terjadi. 差一点，差手，好重的杀气！ Yang Kai tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena bagaimanapun perkembangan tubuh emasnya memerlukan pertarungan langsung. Suyan ingin mendengar penjelasan Yang Kai setelah dirinya pukuli. Dalam pertarungan itu sudah terlihat jelas kalau Suyan melakukan serangan yang begitu serius, bahkan dalam skala yang begitu banyak. Tapi bagi Yang Kai ini bukanlah apa-apa, sebab dirinya masihlah mampu menahan semua serangan tersebut. Bahkan dia melakukan semua ini hanya dengan kekuatan tubuh emasnya saja. Pertarungan yang terjadi dilihat langsung oleh Sumu, dan di sini juga ada tetua kedua. Lin Tian berpikir kalau ini pasti adalah pembalasan dendam Suyan atas apa yang telah terjadi kemarin. Sumu merasa itu benar karena bagaimanapun kakaknya memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Mereka pun merasa begitu kasihan kepada Yang Kai. Padahal lukanya masihlah belum sembuh, namun harus menerima amukan Suyan. Tapi Lin Tian merasa kalau serangan itu sudah terlalu berlebihan. Karena belum kunjung menumbangkan Yang Kai, maka Suyan bergerak dengan cepat untuk bisa menyerangnya. Pundak Yang Kai sempat dibekukan, namun ia masihlah mampu menghancurkan hal tersebut dengan energi yang jus jati. Suyan menjadi semakin tertarik kepadanya. Dan kali ini dirinya akan menggunakan sebuah teknik yang berbeda lagi. Serangan Suyan terlalu kuat sampai-sampai membuat Yang Kai kesulitan dalam menghindarinya. Dan ujung-ujungnya dia pun harus terpental. Tapi ini semua masihlah belum mampu menumbangkan Yang Kai. Terlebih lagi dia sudah menduga kalau Suyan itu kuat. Jadi Yang Kai akan memanfaatkan hal itu untuk bisa melakukan sesuatu. Tetua kedua sadar betul mengenai apa yang sedang dia lakukan. Padahal dia yakin kekuatan Yang Kai belum begitu kuat, namun konsentrasinya sangatlah hebat. Suyan langsung saja menyerang Yang Kai dengan penjara esnya. Dia penasaran apakah semua ini dapat menumbangkannya atau belum. Melihat Yang Kai yang sudah terjatuh membuat Suyan yakin dia pasti telah kalah. Jadi Suyan pun pergi meninggalkannya. Sedangkan Sumu dan Lin Tian akan mencari cara agar bisa melihat kondisi dari Yang Kai. Sumu meminta kakaknya untuk membebaskan Yang Kai karena jika tidak kakak iparnya itu akan mati kedinginan. Tetua kedua akan menunggu apakah Yang Kai bisa menghancurkan penjara es itu.姐夫师兄不会就这么冻死了吧？便是他成功之日。 Tidak terasa 3 hari sudah berlalu, namun Yang Kai belum kunjung terbebas. Sedangkan Sumu dan yang lainnya tengah menunggu kebebasannya sambil makan di sini. Lin Tian berpikir kalau Yang Kai bisa saja mati kedinginan ataupun kelaparan. Namun Sumu yakin betul kalau kakak iparnya tidak akan mati dengan mudah.
Hingga sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan retaknya penjara es, yang tentu saja itu adalah ulah dari Yang Kai. Mereka tidak menduga kalau Yang Kai benar-benar bisa lepas dari penjara es buatan Suyan. Padarnya Yang Kai pun sepenuhnya telah berhasil menghancurkan penjara es itu. Yang Kai begitu senang karena dia sudah berhasil membentuk tubuh emas. Ia sangatlah berterima kasih kepada Suyan karena telah mengerahkan semua kekuatan itu kepadanya. Berkat kesombongan pantang menyerah Yang Kai jugalah tubuh emasnya dapat dia sempurnakan. Sepertinya tubuh emas masihlah memiliki rahasia lain. Yang Kai akan lebih mendalaminya lagi. Sedangkan Sumu dan yang lainnya menjadi takut kepada Yang Kai. Dia pun bertanya apakah Yang Kai baik-baik saja. Tentu Yang Kai baik-baik saja, bahkan lukanya beberapa hari sudah sembuh. Ia tidaklah merasakan rasa sakit lagi pada tubuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Sumu menjadi begitu senang dan langsung saja mendekati kakak iparnya untuk melihat apakah ada luka lain. Tapi dari yang dia lihat, Yang Kai memang sudah sembuh total. Ini pun meledakkan hati mereka yang sudah menunggunya selama beberapa hari. Mereka pun pergi dan disusul oleh Yang Kai. 似乎隐藏了一些其他的奥秘，好像连前些日子受……这儿没有，还好不算有。等等我。 Xia yang sejak tadi mengawasi Yang Kai menjadi begitu senang dengan perkembangan besar yang dia alami. Xia pun senang karena pil yang sering dirinya berikan pasti sangatlah berguna untuk Yang Kai. Dia pun hanya bisa memberikan semangat saja. Sedangkan bini satunya yakni Suyan juga tertarik kepada Yang Kai. Dia hanya bisa berharap kalau Yang Kai dapat bertahan, karena sebentar lagi badai besar akan dirinya hadapi. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Yang Kai dan yang lainnya mendatangi Tetua Meng untuk membahas sesuatu, yang sepertinya mereka akan membeli beberapa bahan darinya. Sedangkan Tetua Meng sudah menunggu kedatangan mereka. Selain itu di sini kita juga diperlihatkan kepada Xia yang sepertinya sedang memunikan sebuah pil yang diajarkan langsung oleh Tetua Meng. Yang Kai juga berada di sana dan melihat proses itu. Xia terlihat juga tidak malu-malu lagi bertemu dengan Yang Kai. 不喊老头了，这是给你生下文。给你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.